Bu Mintarsih, seperti apa mungkin kembali? Bagaimana? Oke, Bu Mintarsih, seperti apa mungkin melihat ada selebriti lagi nih yang lagi viral nih gugat cerai suaminya nih, padahal rumah tangganya romantis, harmonis, dan banyak menjadi panutan banyak fansnya juga. Gimana Ibu melihatnya dari kacamata Ibu? Sekarang apakah betul harmonis? Karena orang itu seringkali menutupi hal negatifnya. Pada selebritis kadang menutupi dan kemudian tiba-tiba membuka. Karena apa? Bisa menjadi menarik perhatian. Jadi ratingnya naik kalau dia membuka permasalahannya walaupun permasalahannya jelek. Tapi apakah betul dia harmonis? Biasanya tidak bisa begitu saja harmonis tiba-tiba menjadi tidak harmonis, kecuali kalau tiba-tiba misalnya ketahuan selingkuh. Tapi kok tidak, kan nggak semudah itu. Ada tahapan, hanya ditutupi. Oke Bu, biasanya apa faktor apa yang membuat seorang istri tidak tahan untuk membina rumah tangga, akhirnya lebih menggugat cerai? Sekarang kan kemungkinannya banyak ya. Mungkin di sini masalah finansial, di mana istrinya penghasilannya lebih tinggi. Itu bukan suatu penyebab, tergantung pada suami istri. Apakah mereka bisa mentolerir? Bagaimanapun juga pada saat menikah itu kan mentolerir. Kenapa kok akhirnya tiba-tiba tidak mentolerir? Apakah barangkali ada hasutan? Hasutan dari keluarganya, hasutan dari kawan-kawannya, semua itu kan mungkin. Kan mereka bercanda, tapi akhirnya makan di hati dan merasa, oh ya, kok saya menikahi orang yang terlalu rendah misalnya. Tapi bisa juga suaminya akhirnya kurang toleransi. Jadi kurang toleransi seperti pada umumnya. Istri itu yang akhirnya mengasuh anak, istri yang ngurus rumah tangga. Tapi kalau suami tidak bekerja dan istri terlalu sibuk, seharusnya suami itu ikut membantu. Jangan membiarkan semuanya pada istrinya. Karena kalau istrinya bebannya terlalu besar dan suaminya hanya ikut makan, akhirnya kan menjengkelkan juga. Jadi seharusnya kedua-duanya harus saling pengertian. Oke Bu, apa mungkin solusinya ketika pendapatan istri lebih besar sedangkan suami lebih kecil? Apa mungkin sehingga masih bisa ditolerir lah, dimaafkan karena satu rumah tangga? Apa mungkin? Ya, sebetulnya tinggal pengertian bersama. Kalau dulu memang suami bekerja, istri tidak bekerja. Jadi kalaupun istri bekerja, pekerjaannya tidak terlalu serius seperti saat sekarang. Kalau sekarang kan perempuan atau laki dua-duanya bisa bekerja dan dua-duanya bisa bekerja keras. Jadi belum tentu, dan sekolahnya juga dua-duanya bisa sekolah sampai tinggi. Kalau dulu sekolah itu hanya untuk pria, wanita itu boleh sekolah tapi tidak sampai terlalu tinggi. Jelas prioritas juga semuanya pada pria. Tapi kalau sekarang kan berbeda. Karena itu sebetulnya sekarang wajar jika seorang istri penghasilannya lebih tinggi dari suami, apalagi dengan jika seperti sekarang terjadi PHK. Akhirnya kan istri bisa lebih daripada suami, lalu akhirnya tinggal bagaimana keduanya saling toleransi dan saling pengertian. Jadi suami juga jangan menganggap, oh saya kan suami, saya yang memerintah, saya imamnya. Jadi akhirnya istri itu semua dibebankan, berarti istri itu kan juga sebetulnya tidak manusiawi lah, kurang pantas. Oke Bu, secara psikologis ketika seorang istri pendapatan lebih tinggi, apa pengaruh terhadap psikologis istri ini? Apakah dia semakin mempunyai power, terus dominan, atau seperti apa? Tergantung pada istrinya. Kalau istrinya menerima itu sebagai fakta, istrinya menganggap itu hal yang biasa-biasa saja, maka juga tidak terjadi apa-apa. Tapi kita bayangkan seandainya
istri sudah bekerja sangat keras, sampai di rumah anak juga kurang diasuh, lalu juga rumah tangga istri lagi, mengurus rumah tangga, itu kan membuat emosi tersendiri. Seandainya terjadi seperti itu. Jadi kalau istri lebih banyak bekerja, suami baiknya juga seperti di luar negeri, bahwa suami juga mengurus rumah tangga. Mungkin faktor umur menjadi kendala juga nggak secara psikologi? Artinya kan ini kan usia Ricis ini masih muda, bisa katakan seperti itu. Kematangan, muda gitu. kematangan gitu. Faktor umur, biasanya kita dalam hal umur, kita selalu berubah. Kita bayangkan pada saat kita masih kecil, cita-citanya apa, menginginkan istri yang bagaimana. Begitu tambah dewasa, akan berbeda lagi. Berbeda keinginan apa, atau bagaimana keinginan kita terhadap seorang istri, atau kriteria seorang istri kan berbeda. Dan biasanya dengan bertumbuhnya bertambahnya usia, dia juga kepribadiannya itu ikut berubah, cita-citanya juga akan berubah. Jadi jika menikah terlalu muda, memang akhirnya bisa keinginan atau apa kriteria suaminya itu berbeda juga. Oke, apa mungkin dampak dari perceraian sendiri? Ini kan ada anak juga nih, seorang perempuan kecil. Sekarang kalau dampak terhadap anak, kita harus lihat pada saat mereka bersama, apakah mereka seringkali berkelahi? Apakah berkelahinya di depan anak-anaknya, atau ke anaknya satu, apakah di depan anak? Lalu apakah anak itu diperhatikan walaupun mereka sering berkelahi? Lalu bagaimana anak itu tetap disayang, karena waktu kurang, karena sebagian waktu diikuti oleh kejengkelan, diikuti oleh habisnya waktu untuk berkelahi. Kan bisa saja, seorang yang bijak misalnya, dia kesel sekali, tapi dia mengurangi pada saat memikirkan anaknya, bersama-sama dengan anaknya, jangan masalah suami itu ikut dibawa-bawa.